4 ingin mempresentasikan materi tentang menjaga kebersamaan dalam keragaman. Sebelum mempresentasikan materi kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Puspita Dewi dengan NIM 2018410139. Di slide pertama, saya ingin membahas tentang pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang artinya banyak atau beragam, sedangkan kultural artinya adalah budaya. Jadi multikultural ini dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Di sini dapat diartikan bahwa sebagian kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan khas tersendiri, yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Lalu slide kedua, ada tantangan dalam keberagaman. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat untuk mengunggah kemampuan. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Maksudnya di sini tuh perbedaannya contohnya seperti suku, ras, bangsa, agama, dan antar golongan. Oleh karena itu, pasti adanya tantangan di dalam keberagaman tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tantangan di dalam sebuah keberagaman. Yang pertama, ada individualisme. Paham ini meyakini bahwa masing-masing individu dan kebutuhannya harus lebih diutamakan daripada masyarakat umumnya. Yang kedua, ada pluralisme. Pemahaman ini adanya banyak pandangan hidup, keyakinan, agama, ideologi, dan gaya hidup plural yang membuat segalanya relatif sehingga orang lain menjadi ikut-ikutan. Yang ketiga, ada kontras-kontras sosial. Tantangan ini dapat terjadi karena melihat perbedaan dengan cara membanding-bandingkan masyarakat sosial tertentu dengan masyarakat lainnya. Yang keempat, hedonisme. Dalam tantangan ini adanya banyak orang yang terlalu memamerkan kenikmatan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Yang kelima, fundamentalisme. Tantangan ini sebagai pandangan hidup yang berpegang kokoh pada dasar-dasar ajaran agama atau ideologi tertentu secara radikal tanpa kompromi baik dalam penafsiran maupun pelaksanaannya. Yang keenam, ada budaya multimedia. Pemahaman ini adanya banyak masyarakat yang menggunakan teknologi, khususnya sosial media, tidak pada tempatnya. Teknologi dan sosial media tersebut sudah bersifat langsung akan kehidupan dan tidak dapat disensor. Yang ketujuh, nihilisme kaum muda. Tantangan ini menyatakan bahwa manusia itu, terutama kaum pemuda, tidak memiliki tujuan hidup. Seharusnya kaum muda atau generasi mudalah yang dapat membangun bangsa ini lebih maju pada masa yang akan datang. Yang kedelapan, persoalan ekologi. Dalam pemahaman ini, ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, adanya letak geografis. Yang kedua, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Yang keempat, agama. Yang kelima, keberagaman ras. Yang keenam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan yang ketujuh, adanya sejarah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifatul Janah dan saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dalam keberagaman. Kita hidup di negara Indonesia yang dimana di dalamnya itu merupakan negara yang multikultural. Apa itu multikultural? Multikultural, multi yang berarti beragam, kultur yang berarti budaya, dan multikulturalisme, isme yang berarti agama. Jadi arti dari multikulturalisme itu merupakan aliran atau paham kebudayaan yang mengarah kepada keberagaman. Keberagamannya dimaksud itu keberagaman apa? Keberagaman suku-suku, bangsa, budaya, agama. Adapun keberagaman ada laki-laki, ada perempuan gitu. Allah sendiri menjelaskan keberagaman tersebut itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Di sini Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Allah itu yang menciptakan keberagaman yang ada. Dan kita selaku khalifah di muka bumi ini harus menjunjung tinggi dan menghormati keberagaman
atau pluralitas itu, karena itu merupakan sunatullah. Ajaran Islam itu mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah itu berarti persaudaraan yang berasal dari kata akun. Akun itu berarti saudara kandung ataupun bisa teman, tapi lebih tepatnya ukhuwah itu persaudaraan. Bagaimana cara kita menyikapinya itu? Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapat rahmat. Banyak banget cara Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya. Salah satunya dengan menjaga persaudaraan, saling toleransi, saling menyayangi, mengajak gitu. Nah, dari persaudaraan yang udah kita lakukan, yang udah kita amalkan gitu, kita menjaga ukhuwah, itu akan tercipta apa? Tercipta kedamaian, rukun dan tentram. Nah, ada juga kalau dalam umat Muslim itu pasti kan ada perbedaan juga kan, ada keberagaman dalam menentukan sikap gitu, hukum. Contohnya ada tiga konsep dalam menetapkan ukhuwah Islamiyah. Ada konsep tanawu al-ibadah, keberagaman dengan cara beribadah. Contohnya itu misalnya sholat subuh ada yang bisa pakai doa, ada yang pakai doa kunut ya, ada yang boleh pakai doa kunut ataupun nggak pakai doa kunut, itu juga contohnya. Ada juga konsep yang kedua, konsep al-mukhti wa fi al-ijtihadi lahu ajrun. Ini merupakan konsep seorang yang melakukan ijtihad namun bentuk ijtihadnya salah. Jadi gimana maksudnya itu, seseorang yang melakukan ijtihad itu selagi benar, selagi baik dan masih mengikuti pendapat ulama itu nggak salah, itu masih dapat ganjaran gitu, masih dapat pahala selagi tidak melenceng dari agama Islam dan mengikuti pendapat para ulama. Karena balik lagi, yang menentukan dosa selagi namanya perbuatan baik itu kan pasti mendapatkan pahala kan, pasti mendapatkan ganjaran yang baik pula. Karena walaupun itu tuh bentuk ijtihadnya salah gitu, karena yang menentukan dosa tidak dosanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu konsep yang ketiga, konsep la hukmah illah qabla ijtihadi al-mujtahid, di mana Allah itu belum menetapkan hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan kepada seorang mujtahid. Di mana hukum yang belum ada gitu dalam Al-Qur'an dan hadis. Kayak contohnya itu hukum dalam meminum alkohol gitu kan, nggak ada hukumnya kita tuh minum alkohol kan, tapi sifat dari alkohol itu mendekati khamar, sedangkan disebutkan dalam hadis itu larangan untuk minum khamar ya. Khamar itu kan sifatnya memabukkan. Nah di situ tuh berarti apa, hukumnya itu ya haram, walaupun tidak disebutkan secara gamblang gitu minuman alkohol itu diharamkan bagi umat muslim, tapi karena sifatnya mendekati khamar itu tidak diperbolehkan. Nah ada tiga konsep tadi dalam mentolerir perbedaan-perbedaan yang ada, selagi itu tidak melenceng dari ajaran umat Islam, tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis, dan kita itu tetap harus menjaga perdamaian, persaudaraan gitu dari perbedaan-perbedaan itu yang ada. Karena apa? Karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga dalam perbedaan itu kan pasti ada dalam keberagaman itu kan banyak ya. Bagaimana sih cara kita menyikapi keberagaman yang ada? Ada yang pertama keberagaman, prinsip keberagaman yang lapang. Keberagaman agama, suku, budaya, semuanya pasti ada yang namanya keberagaman. Tapi bagaimana kita cara menyikapinya dengan lapang, dengan menerimanya tanpa syarat gitu. Lalu yang kedua, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah.
Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu melakukan dakwah dengan penuh cinta ya, dengan penuh kasih dan kasih sayang. Kayak contohnya kisah seorang Nabi Muhammad yang dilempari setiap hari dengan kotoran dan batu oleh pengemis buta. Setiap hari Nabi Muhammad itu dilempari oleh pengemis buta ini, tapi Nabi Muhammad itu memberikan makan ke pengemis buta ini setiap hari sampai akhirnya pengemis buta ini jatuh sakit. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu justru malah ditanyain, kemana orang yang selama ini melemparku dengan kotoran dan batu? Apa sikap Nabi Muhammad? Menjenguk pengemis buta ini karena dia tidak tahu gitu, orang yang selama ini dia zolimi itu merupakan orang yang telah memberinya makan selama ini. Akhirnya apa? Pengemis buta ini bertaubat dan masuk Islam. Nah, dengan cara itu Nabi Muhammad itu melakukan dakwah dengan tidak melakukan kekerasan dengan pemeluk agama lain, dengan pengemis buta ini gitu. Melakukannya dengan kasih sayang. Perbuatan buruk yang dia lakukan itu dibalas dengan kebaikan. Itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad itu berdakwah itu dengan cara kebaikan, tidak dengan cara kekerasan. Lalu yang ketiga, keadilannya objektif. Apa itu keadilan objektif? Keadilan yang berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Dalam keberagaman kita harus adil. Adil tuh adil yang tidak mengutamakan golongan tertentu gitu. Apabila itu salah ya salah gitu. Tidak memandang karena dia itu golongan saya jadi dia tuh apapun yang dia lakukan itu benar. Itu tidak. Tapi keadilannya objektif itu keadilan yang berdasarkan fakta-fakta yang ada, seperti itu. Menjadikan keberagaman agama sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Masing-masing agama itu kan pasti kan mengajarkan kita kepada kebaikan ya. Contohnya kita selaku umat muslim itu melakukan kebaikan dengan cara apa? Dengan cara ya beramal, infak, zakat gitu. Tunjukkanlah kita selaku orang muslim yang baik itu dengan menunaikan kewajiban kita berzakat gitu. Contohnya kita berlomba-lomba gitu memberikan kebaikan ya, contohnya dengan bersedekah seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku berikutnya. Oke, berikutnya adalah Islam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang pertama adalah agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya Allah itu yang menciptakan keberagaman. Dan kita selaku khalifah ya, kita harus menjaga keberagaman yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara saling menghargai, saling menghormati, bukan rasa toleransi. Sehingga apa? Sehingga persatuan dan kesatuan itu akan tercapai, ketentraman serta kedamaian. Lalu yang kedua, konsep toleransi dalam Islam. Itu dalam kebebasan yang beragama ya. Ini kalau hubungannya dengan kebebasan beragama. Toleransi dalam Islam itu definisinya itu tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ada batas-batasan dalam toleransi. Di sini batasan toleransi dalam perspektif Islam ya. Contohnya itu menghormati bukan berarti kita tuh ikut-ikutan ke gereja mengaji, mereka nyanyi-nyanyi. Itu bukan berarti itu toleransi ya. Menghargai yang dimaksud itu, menghormati yang dimaksud bukan seperti itu. Kan balik lagi, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Apabila kita mengikuti hal tersebut itu dapat merusak akidah. Nabi Muhammad SAW pernah diajak oleh kaum kafirin, di mana baginda ini ditawarkan untuk menyembah berhala dan mereka mau menyembah Allah kita gitu, Tuhan kita, dan mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad apa? Menolak.
Karena apa? Karena hal tersebut termasuk menyekutukan Allah dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Apabila tidak ada batasan dalam toleransi, mengikuti gitu, mengerjakan ibadah lain, itu secara nggak langsung mengingkari syahadat dan secara tidak langsung akan keluar dari Islam. Jadi apa toleransi, konsep toleransi ini itu saling memahami ya, lakum dinukum waliyadin, tidak saling mengganggu. Apa yang ingin mereka lakukan silahkan, namun bukan berarti kita mengikuti ajaran mereka. Contohnya itu kayak Natalan gitu, kita menghargai mereka dengan apa yang mereka lakukan, ya udah gitu, kita tidak mengganggu. Tapi bukan berarti kita ikut-ikutan untuk merayakannya. Itu bukan toleransi namanya. Nah, jadi dalam toleransi saling menghargai, saling menghormati, bukan berarti kita mengikuti, harus ada batasan-batasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Novianti dengan NIM 2019 410182, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Di materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kebersamaan dalam keragaman. Yang pertama itu ada saling membantu. Saling membantu mencerminkan persatuan dan kesatuan. Karena dengan saling membantu, kerukunan dan kebersamaan itu akan tetap terjaga. Hal yang bisa dilakukan seperti gotong royong. Suatu pekerjaan akan cepat selesai dan lebih efektif serta efisien jika dilakukan secara bersama-sama. Adapun dalil yang memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua itu ada toleransi antar sesama. Toleransi ini merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau perseorangan, baik itu di dalam masyarakat ataupun ruang lingkup lainnya. Contoh sikap toleransi itu antara lain, yang pertama menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, tolong menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, atau antar golongan lainnya. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang keempat, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Adapun dalil yang menceritakan tentang toleransi yaitu surat Yunus ayat 40 sampai 41, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga itu caranya kita menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga persatuan dalam keanekaragaman, masyarakat harus menerapkan semboyan Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan tersebut mengajarkan bahwa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Adapun dalil yang menjelaskan sebagai berikut, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat tersebut ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, mulai dari jenis kelamin, agama, budaya, atau ras, supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Cara yang keempat itu tidak bergunjing atau gibah. Bergunjing ini merupakan sikap tidak terpuji yang membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan atau pembuktian. Dampak negatif dari gibah ini sendiri itu bermacam-macam, yaitu yang pertama, orang yang melakukan gibah ini akan mengalami kerugian karena pahala kebaikan yang dia berikan kepada orang yang menjadi sasaran gibahnya. Yang kedua, mengakibatkan putusnya tali persaudaraan antara manusia, rusaknya kasih sayang, timbulnya pertikaian atau permusuhan, tersebarnya aib, dan lahirnya kehinaan. Yang ketiga, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat dan juga Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa apabila kita melakukan gibah atau menggunjing, maka hal itu sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila salah satu dari kami ada kesalahan dalam berucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.